Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Bersama Mas Gung lagi di sini. Oke, hari ini adalah penjelasan mengenai kelas eh, yang sedikit mirip tetapi ada perbedaan. Jadi ini banyak ditanyakan oleh teman-teman. Kelas apa itu? Nah, kita lihat sini ya. Perbedaan kelas autofagi dan kelas normalisasi diabetes TPTD. Jadi di OMG ini kita ada dua kelas yang berhubungan dengan diabetes. Yang pertama disebut dengan kelas autofagi, yang kedua disebut dengan kelas normalisasi diabetes. Jadi kelas autofagi itu ada lebih dulu sebelum kelas normalisasi diabetes. Maka gambar brosurnya berbeda. Nah, ini kelas autofagi sebelah kiri, sebelah kanan kelas normalisasi diabetes. Ini nih yang brosur lama ya. Nah, kemudian apa komponen dari kelas autofagi ini? Nanti kita lihat di sini. Komponen kelas autofagi itu terdiri dari 5 komponen. Makanya ini kelas yang sebenarnya sangat lengkap karena terdiri dari 5 komponen, tapi juga sekaligus kelas yang paling menantang, kelas yang berat. Kenapa? Karena di dalamnya ada intermittent fasting. IF itu adalah intermittent fasting atau puasa. Modelnya adalah puasa progresif. Mulai dari 12 jam dulu, lalu dicoba lagi 16 jam, lalu naikin 18 terus. Dan kenaikan itu nggak mesti tiap hari. Boleh seminggu sekali. Nah, gitu kan. Jadi minggu pertama katakanlah 12 jam terus, nggak apa-apa. Atau kenaikannya 3 hari sekali. Berarti Senin, Selasa, Rabu 12 jam. Nanti Kamis, Jumat, Sabtu 16 jam. Minggu, Senin, Selasa 16 jam lagi. Terus begitu. Jadi divariasikan antara 12, 16, 18, 20, 22, dan batasnya sampai 23 jam saja. Jadi pada konsep intermittent fasting progresif di kelas autopagi ini, puasanya, jendela puasanya dibatasi maksimal 23 jam. Ini maksimal, tapi ini tidak wajib untuk dilakukan harian. Hanya recycling saja, misalnya seminggu sekali atau 2 minggu sekali, hanya itu saja. Kalau begitu lumayan berat karena ada puasa dan saat puasa boleh minum minum air putih biasa. Start dari jam 8 malam sampai tergantung durasi jam yang diambilnya. Ya, berikutnya adalah komponen disebut dengan PMA atau pola makan alamiah. Ini tidak mengadopsi diet-diet tertentu, tidak ada. Makannya bebas, boleh ada protein, eh, lemak dan karbo juga boleh. Yang diperhatikan pada PM atau pola makan alamiah ini adalah urutan memakan makanannya, di mana protein dimakan duluan, baru kemudian sayur-sayuran, kasih jeda kurang lebih 1 menit, baru terakhir adalah karbo. Jadi kalau ada karbo di meja makan di atas piring, maka karbo selalu dimakan paling akhir. Ini konsep pola makan alamiah di kelas autofaginya OMG. Jadi sekali lagi, pola makan alamiah ini tidak mengadopsi diet-diet tertentu, tidak ada. Pokoknya dimakan bebas. Lihat menu yang ada di piring gitu aja. Jika menu di piringnya komplit, ada protein, ada sayur, gampangnya ada daging, ada sayur, ada nasi, katakanlah begitu kan. Jadi dagingnya dimakan duluan sama sayurnya, kasih jeda 1 menit, baru makan nasinya terakhir. Ya polanya begitu. Kok aneh? Ya enggak aneh. Semua diet itu pasti aneh. Kalau Anda lihat carnivore diet, kok dia nggak makan sayur? Ya aneh. Kalau Anda lihat diet vegan, kok nggak makan daging? Yo aneh. Diet itu semua pada dasarnya aneh. Tapi karena ini bukan diet, ini hanya memperhatikan mana yang dimakan duluan. Nah, gitu. Ya kan, yang makan duluan adalah selalu daging-dagingan dulu, kemudian sayur, atau boleh daging dan sayur. Karbo selalu paling akhir. Nah, komponen ketiga adalah latihan fisik. Di dalamnya ada latihan beban, ada latihan kardio. Jadi ada diajarkan di dalamnya itu ada push up, kemudian ada plank. Nah, ada latihan kardio, ada jalan kakinya, gitu. Push up pun ada standarnya. Kalau menurut jurnalnya, standar ukur push up yang menandakan kemampuan kardiovaskular yang baik adalah mampu melakukan 40 kali dalam 1 saat. Itu. Nah, kemudian plank. Plank 1 sampai 3 menit. Nah, silahkan dilakukan. Kardio, jalan kaki. Ada jumlah menitnya, ada dasar jurnalnya yang berapa.
menghasilkan autofagi. Nah, puasa juga sama, ada pilihan antara 12 sampai 36 jam. Nanti saya jelaskan di kelas secara lebih detail. Komponen keempat adalah cold exposure atau rendam tangan di es. Jadi siapkan es yang banyak, kasih air di baskom atau ember, lalu rendam tangan dalam 1 menit maksimal 3 menit untuk mendapatkan efek yang terbaik. Dan komponen yang kelima yang terakhir adalah eh, olah napas. Olah napas. Oke, untuk olah napas ini ada napas cepat, ada napas lambat. Masing-masing yang memicu autofagi. Jadi targetnya ke situ. Maka ketika dijalani betul, latihan ini akan menimbulkan efek perbaikan besar-besaran. Tapi sekaligus ini latihan yang bebannya paling berat. Karena Anda harus ada puasanya, Anda harus ada pengaturan pola makannya, Anda harus ada latihan fisiknya, ada latihan beban, ada latihan kardionya, Anda ada latihan rendam esnya, Anda ada latihan olah napasnya komplit. Maka dari itu, jika Anda orang yang penuh dengan tantangan dan ingin mendapatkan hasil yang maksimal, maka kelas ini adalah jawabannya. Gitu. Nah, kemudian orang bertanya, Mas, aduh aku nggak sanggup nih, berat banget nih ikut kelas begini. Umur udah tua gitu kan, kalau suruh latihan fisik push up yang ngeri, suruh planknya juga ngeri gitu kan, latihan beban juga ngeri. Ya udah, maka dari itu ada namanya kelas normalisasi diabetes TPTD. TPTD itu singkatan dari tanpa puasa tanpa diet. Tanpa puasa tanpa diet. Sebenarnya konsepnya sederhana. Pertama adalah memperlihatkan, kita memperhitungkan dulu bagaimana pergerakan dari HRV selama 24 jam. Jadi penjelasan ini ada di video saya mengenai fluktuasi HRV harian. Karena metode napas ritme itu sangat terintegrasi dengan heart rate variability atau HRV, maka mudah sekali bagi metode ini untuk mengikuti bagaimana ritme sirkadian tubuh manusia berdasarkan teori HRV ini. Pada jam-jam tertentu apa yang naik dan apa yang turun. Pada jam-jam tertentu apa yang naik dan apa yang turun. Itu saya kelihatan semua dari sini berdasarkan tentang usianya. Maka nanti latihan pada kelas mulai diabetes PTD ini komponennya tidak sebanyak kelas autofagi. Jadi komponennya hanya olah napas dan rendam es saja. Nah, olah napasnya nanti akan dilakukan berdasarkan perjalanan jam demi jam ini. Jadi ada jam-jam tertentu yang Anda harus latihan olah napas jenis ini. Nanti kita kasih opsinya. Ada jam-jam tertentu yang Anda harus latihan olah napas jenis itu. Ya katakanlah jam pagi olah napas jenis A, jam siang olah napas jenis B, jam sore olah napas jenis C, jam malam olah napas jenis D. Nah, katakanlah begitu berdasarkan pergerakan dari ritme sirkadian ini. Jadi HRV akan mengikuti mana yang naik, mana yang turun, bisa dibalik, bisa dikuatkan atau bisa dikurangi. Nah, jadi sesederhana itu. Maka tidak ada di sini latihan fisiknya, tidak ada. Puasanya tidak ada. Dietnya, pola makannya tidak ada. Ya kan? Yang ada hanya komponen olah napas dan rendam esnya saja. Maka ini menjadi lebih natural dan sederhana. Tanpa puasa, tanpa diet, HbA1c bisa dinormalkan. Dan banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Nanti akan dikasih file Excel yang harus diisi. Bukan. Anda akan dikasih panduan ya, berdasarkan jam. Kalau file Excel itu tadi adanya di kelas ini. Nah, kalau file Excel itu nanti dikasih di kelas autofagi. Ada file Excel yang isinya adalah apakah Anda sudah menjalankan puasa atau tidak, Anda menjalankan pola makan alamnya atau tidak, Anda menjalankan latihan fisik, kardio atau beban atau tidak, Anda menjalankan cold exposure atau tidak, Anda menjalankan olah napas atau tidak, itu nanti ada file Excel-nya. Kalau di sini, kita akan memberikan opsi-opsi latihan napas yang harus Anda lakukan pagi hari, siang hari, sore, dan malam hari. Dengan hasil yang sama-sama menurunkan HbA1c, sama-sama menormalkan diabetes. Ya, jadi sekali lagi ada dua kelas. Kelas autofagi dan kelas formasi diabetes tanpa puasa, tanpa diet. Silakan yang mana yang paling cocok dengan karakteristik Anda. Anda bisa ikut jika penuh dengan tantangan, berani ada puasanya, ada olah napasnya, ada latihan fisik kardio bebannya, kemudian ada pengaturan pola makannya, ada rendam esnya, masuk kelas autofagi strong, kuat. Ya. Tapi kalau enggak, silakan masuk cukup kelas pembahasan diabetes yang lebih enteng. Dua-duanya bagus, terbukti nyata untuk menormalkan HbA1c.
baik yang full maupun yang tanpa puasa, tanpa diet. Bersama dulu di sini. Assalamualaikum, selamat malam semuanya.